Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Aldila Andasya Putri, mahasiswa Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Prodi Manajemen 2019. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau untuk tugas akhir ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Energi yang diampu oleh Bapak Renta. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting pembahasan mata kuliah Ekonomi Energi selama sebelum UTS ini. Di video kali ini saya juga hanya menjelaskan dengan singkat karena untuk poin-poin yang terpenting saja yang untuk saya jelaskan. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Nah, untuk poin yang pertama yaitu pengertian ekonomi energi. Tentu kita tidak asing kan dengan apa sih itu energi. Nah, jadi energi itu adalah komoditi inti. Tidak akan ada kegiatan ekonomi tanpa adanya energi. Energi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Investasi pada sektor infrastruktur energi merupakan investasi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini berarti bahwa kemungkinan untuk bereaksi pada perubahan yang cepat sangatlah kecil. Maka dari itu, kita sebagai warga negara dan manusia yang baik, kita selalu menjaga keberlangsungan energi tersebut. Nah, karena ini kita dalam konteks ekonomi energi, dan pertanyaan juga, apa sih pengertian dari ekonomi energi sendiri? Ekonomi energi adalah ilmu yang mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi guna memenuhi kebutuhan manusia untuk kegiatan sehari-hari. Kegiatan ekonomi memang tidak bisa jauh dari energi karena ada pepatah yang bilang no ekonomi, no energi, atau bisa no energi, no ekonomi. Jadi dalam artian jika energi tidak ada, maka kemungkinan ekonomi di seluruh dunia itu tidak akan berjalan. Jadi peran antara ekonomi dan energi itu sangat penting. Poin berikutnya yaitu kebijakan bauran energi di Indonesia. Di poin ini mungkin saya tidak akan menjelaskan begitu panjang dan lebar, tapi saya hanya akan menjelaskan inti dari kebijakan bauran energi. Yang pertama yaitu DEN atau Dewan Energi Nasional. Jadi DEN itu adalah suatu lembaga yang terdiri dari 7 menteri yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi. Yang kedua yaitu KEN, Kebijakan Energi Nasional. KEN sendiri bertujuan untuk menciptakan keamanan pasokan energi nasional secara berkelanjutan dan pemanfaatan energi secara efisien. Jadi kalau kita menggunakan contohnya bahan bakar, itu juga ada aturan sebenarnya dari sananya gitu. Dan yang ketiga yaitu RUEN atau biasa disebut Rancangan Umum Energi Nasional. Kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengolahan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan kebijakan energi nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran kebijakan energi nasional. Yang berikutnya yaitu RUEDP, merupakan penjabaran dari RUEN yang mengakomodasi potensi dan permasalahan energi yang ada di tingkat provinsi. Dan yang terakhir yaitu RUEDK, merupakan penjabaran dari RUEN yang mengakomodasi potensi dan permasalahan energi yang ada di tingkat kabupaten. Poin yang ketiga yaitu kebijakan bauran energi di Indonesia. Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dalam RUEN.
Kendati demikian, pencapaiannya masih jauh dari target, yaitu harus mencapai 9,5% di tahun ini. Pada tahun 2050, target bauran energi mencapai 31%. Latar belakang kenaikannya karena populasi penduduk terus bertambah, sementara produksi energi fosil terus mengalami penurunan. Jadi, kita boleh menggunakan energi itu, tetapi kita juga harus menjaga kelestariannya. Jadi jangan terlalu berpikiran karena energi itu kita beli, jadi kita bisa menggunakannya seenaknya. Jangan, karena energi yang kita gunakan ini hanyalah pinjaman untuk anak cucu kita ke depan. Jadi harus kita jaga. Nah, untuk poin yang terakhir, yaitu rencana menerapkan ekonomi energi dalam karir atau kehidupan sehari-hari. Di sini tentu dalam kegiatan sehari-hari kita sangat membutuhkan energi, baik untuk kebiasaan atau kegiatan ekonomi. Secara umum, kegiatan ekonomi memang tidak bisa lepas dari kebutuhan energi. Tetapi kita sebagai manusia, sebagai warga negara yang baik juga, kita harus tetap menjaga kelestarian apa yang kita punya saat ini. Karena energi kan ada yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Jadi untuk energi yang bisa habis atau tidak bisa diperbarui, tentu kita harus menjaga dengan sebaik mungkin. Di kehidupan sehari-hari, menerapkan ekonomi energi bisa dengan cara kita menghemat energi, menggunakan bahan bakar secukupnya, mematikan lampu saat siang hari, menggunakan energi, dan menjaga kelestarian lingkungan. Seperti halnya dalam karir, ekonomi energi dapat kita gunakan jika kita mempunyai keinginan untuk terjun di dunia, contohnya migas ataupun perusahaan-perusahaan energi di Indonesia. Karena kita ketahui di Indonesia sendiri, energi-energi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari itu tidak hanya bersumber dalam satu lokasi aja. Jadi banyak banget seperti PLN, PLTA, migas, seperti itu. Nah, udah sampai slide terakhir nih. Cukup sekian penjelasan saya. Apabila ada kurang kata maupun penjelasan yang kurang jelas dan kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik, bahagia. Jangan lupa tetap gunakan masker, cuci tangan, dan patuhi protokol kesehatan. Semoga dapat bertemu di perkuliahan berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sudah like video kali ini. Saya undur diri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.